Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. God, we are proud to have a God like you. Engkaulah Tuhan kami dan Allah kami. You are our God and our King. Engkau yang menciptakan dunia ini. You are the one who created this world. Engkau juga yang memelihara kami. You're also the one who keeps us. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. God, thank you for your grace in our lives. Kami ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan. We are here because of your grace. Kasih setia-Mu sungguh nyata dalam hidup kami hari demi hari. Your faithfulness is always in our lives. Bahkan kalau kami ada di rumah Tuhan beribadah, itu juga adalah anugerah Tuhan. Even us being here, being able to praise you in your house. Dan is a biarlah hari ini ketika kami bertemu dengan Tuhan dalam ibadah ini, blessing. And let this day kami boleh mengalami dan menikmati Tuhan di dalam hidup kami. we can experience you in our lives. Baik lewat pujian, In praise, lewat firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama. in God's word that we will listen to. Biarlah Tuhan hadir dan memberkati kami. God, be here and Tuhan bless us. berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. God, speak to us in your Kami word. siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. We are ready to hear your word. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. God, speak to us. We are ready to Demi hear. nama Tuhan kami Yesus Kristus, In Jesus' name, kami berdoa dan memohon. we pray. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Semalam saya agak mengalami sedikit gangguan di tenggorokan. Last night, I had something in my throat. Saya berharap ketika saya menyampaikan firman Tuhan, I hope that when I tidak deliver God's word, batuk-batuk, I don't cough. tapi kalau batuk dimaklumi dan saya memohon doa dari Bapak Ibu semuanya. But if I do, please pray for me. Yang kedua, izinkan saya sambil berkhotbah saya harus makan permen karena supaya tenggorokannya enggak kering ya. Secondly, while I'm speaking, please allow me to eat candies so my throat isn't dry. Terima kasih untuk pengertiannya dan doanya dari Bapak Ibu sekalian. Thank you for your understanding and your prayers. Hari ini kita membahas tema yang berkelanjutan tentang ucapan bahagia. Today we want to speak about the Beatitudes. Dan hari ini kita mengambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Today we take it from Matthew 5 verse 8. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. God's word says, blessed are the pure in heart for they will see God. Yang pertama kita akan melihat kata suci hatinya di dalam Matius pasal yang kelima ayat 8 ini. Firstly, we will see what pure in heart means in Matthew 5 verse 8. Nah, kata suci dalam bahasa Yunani adalah kata yang dimaksud adalah kataros. The word pure in Greek is katharos. Nah, kataros ini mempunyai atau digunakan menggambarkan sesuatu yang terjadi di beberapa pengertian. This word is used in a lot of things. Atau kata Yunani kataros ini dipakai sebagai pengertian sebagai pakaian yang sudah dicuci, berarti dia bersih. This word is used to illustrate washed clothing, clean clothing. Atau jagung atau gandum yang sudah dipilih, artinya sudah ditampi dan disisihkan yang baik. Or corn or wheat that have been cleaned and separated from Atau others. tentara pilihan, dari sekian banyak tentara dipilih yang punya kompeten yang bagus. Or chosen soldiers. Atau bicara susu atau anggur yang tidak tercampur oleh air, artinya murni. Or milk or wine that have not been mixed with water. Dan juga diartikan sebagai logam murni, atau emas itu logam murni yang tidak ada campuran sama sekali. It also means like pure metals. Jadi kalau kita mau mengartikan tentang kata Yunani kataros ini, berarti itu bicara tentang kemurnian tanpa kotoran, tanpa campuran apapun. So really it means pure without filth or mixture.
Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab King James, itu dia memakai istilah bukan suci tetapi murni. In the King James Version, uses the word pure. Dikatakan diberkatilah mereka yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Sekarang kita akan melihat mengapa orang yang suci hatinya atau murni hatinya akan melihat Allah. Now, why would the pure in heart see God? Nah, kalau kita dikaitkan dengan arti yang sesungguhnya dari bahasa Yunani, itu kita mengartikan adalah orang yang murni adalah orang yang suci yang tidak melakukan hal-hal yang kotor. In ancient Greek, the word katharos means someone who does not do dirty things. Karena ini dikaitkan dengan natur manusia. This is related to the nature of sinning in mankind. Natur manusia adalah natur manusia berdosa. The nature of mankind is sin. Karena natur manusia berdosa, hatinya itu dipenuhi dengan kekotoran. The nature of mankind is full of dirt and uncleanliness in their heart. Apa saja itu? Bisa kebencian, bisa egois, bisa bicara tentang kesombongan, kemunafikan di dalam hati manusia. It can mean hatred, arrogance, hypocrisy, envy, selfishness, and Iri other hati, things. keinginan duniawi, itu ada di dalam hidup orang berdosa. Envy, selfishness is in our sinful lives. Maka ketika Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya akan melihat Allah, itu berbicara adalah orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah diampuni dosanya. So when God says those who are pure in heart, he means those that have been sanctified. Sehingga hati yang suci merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan orang percaya. So that a heart that is pure is something that is important in the lives of Karena believers. itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Because that affects the entirety of our lives. Sehingga apa yang dikatakan Yesus, orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya akan melihat, karena itu bicara tentang kehidupan orang percaya. So when Jesus says pure in heart, it correlates to the lives of believers. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matthew 15 verse 18 to 19 says, "But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander." Inilah gambaran hati manusia yang berdosa. This is the illustration of the human heart that is sinful. Matius mengingatkan kita ketika kita tidak diperbaharui, hati kita penuh dengan kejahatan. Matthew reminds us that if our heart is not renewed, our heart is filled with evil. Hati kita tidak akan menjadi suci karena apa? Dipenuhi dengan segala dosa. Our heart cannot be pure because it is filled with sin. Sekarang kalau pertanyaannya, siapakah yang bisa melihat Allah kalau demikian? So who can see God? Karena setiap manusia penuh dengan dosa. Because every man is filled with sin. Maka orang yang penuh dengan dosa tidak akan bisa melihat Allah atau tidak akan bisa bertemu dengan Allah. So someone who is full of sin cannot see God. Seperti di dalam Mazmur 24 ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Psalms 24 verse 4 says, "The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust an idol or swear by a false god." Mereka inilah yang bisa bertemu dengan Tuhan. They are who can meet God. Tangannya bersih, hatinya murni. They have clean hands and a pure heart. Maka bicara tentang kekristenan tentunya berarti terletak kepada hati yang murni dan hati yang bersih. True Christianity lies in purity of heart
and cleansing of the heart from evil. Hati yang murni, hati yang bersih adalah hati yang sudah diubah, diperbarui, disucikan oleh darah Kristus. A pure heart is a heart that has been renewed by the blood of Christ. Karena ketika kita mau disucikan oleh Tuhan berarti kita butuh anugerah dari Tuhan. So if we want to be renewed and sanctified by God, we need His grace. Amsal mengingatkan kita tentang bagaimana kita pentingnya menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Proverbs 4 verse 23 says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amsal berkata jaga hati. Proverbs says, guard your heart. Karena kalau kita menjaga hati dengan benar, itulah pancaran kehidupan setiap kita orang percaya. Because if we guard our hearts well, then everything we do flows from it. Maka sekarang kita akan membahas di dalam bagian Matius pasal yang ke-5 ayat 8 ini tentang hati yang suci. Now we will discuss Matthew 5 verse 8 about the pure of heart. Kita akan melihat bagaimana sih orang yang memiliki hati yang suci itu. Now we will see who are those that are pure in heart. Yang pertama tentunya bicara tentang orang yang beriman atau percaya kepada Yesus. First, of course, we're talking about those who have faith or believe in Jesus Christ. Untuk memiliki hati yang bersih, hati yang murni dan nanti akan melihat Tuhan, kita butuh Tuhan menyucikan hati kita. To have a heart that is pure, of course, we need Jesus to sanctify us. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyucikan hati kita? How does Jesus sanctify our hearts? Kita mengundang Tuhan di dalam hidup kita yang pada akhirnya Dia menguasai hidup kita dan kita hatinya dipulihkan, disucikan, dimurnikan oleh Tuhan. We invite Jesus into our hearts and He will change our lives. Jadi yang pertama membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan mengubah hati kita. So firstly, we accept Jesus as our Lord and Savior and He will sanctify our hearts. Orang yang suci hatinya, orang yang dibebaskan dari segala dosa yang ada di dalam natur manusia berdosa. People who are pure in heart. Mari kita melihat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hebrews 9 verse 13 to 14 says, the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them, so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the true living God. Darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib dicurahkan untuk apa? Menyucikan dosa-dosa kita. The blood of Christ that is poured out on the cross sanctifies our hearts and consciousness from useless actions. So Sehingga become hati pure and kita holy. disucikan, dimurnikan oleh darah Kristus. So our hearts are sanctified by the blood of Christ. Itu sebabnya yang pertama sekali lagi, ketika kita mau memiliki hati yang suci, undang Yesus di dalam hati. Untuk Dia menguasai hati kita, menyucikan hati kita dari segala kejahatan. So if we want a pure heart, we must first invite Jesus into our hearts so that He may sanctify us, He may make us new. Ketika kita sudah mengundang Kristus, kita perlu terus-menerus
memperbaharui hati kita dengan cara yang kedua, To make sure our hearts stay pure, we should continue to membaca firman Tuhan. learn the word of God. Karena belajar atau membaca firman Tuhan menolong kita untuk terus menjaga hati yang murni. Because learning the word of God helps us keep our hearts pure. Roma pasal yang ketiga ayat 20. Hari ini kita banyak belajar dari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 20 berkata demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Romans 3 verse 20 says, Therefore no one will be declared righteous in God's sight by the words of the law. Rather, through the law we become conscious of our sin. Artinya tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melakukan sepenuhnya firman Tuhan. So no one will be declared righteous in God's eyes because we follow the commandments. Karena kalau bicara tentang ketaatan hukum Taurat itu ada 10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. If we talk about adherence to the law, there are 10 commandments from God. Ketika bangsa Israel mentaati 10 hukum itu, 10-10-nya harus dilakukan baru dikatakan sempurna. So when the Israelites do the law, they have to do all 10 of them so that they will be perfect. Mungkinkah orang Yahudi bisa melakukan 10 hukum itu? Is it possible for the Jews to do all 10 of these commandments? Tidak mungkin. It's not possible. Karena pasti ada yang tidak bisa dilakukan. Because there must be at least one that they cannot do. Itu sebabnya Roma katakan gak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. So Romans says that no one can be made right in the eyes of God just by doing the commandments. Tapi Roma katakan justru ketika kita belajar hukum Taurat, kita mengenal dosa. But Romans says that when we do the commandments, we know what sin is. Karena hukum Taurat itu pada akhirnya menjadi cerminan hidup kita. Oh, ternyata ini tidak boleh dilakukan. Now we know that what we can do and what we cannot do. Jadi dengan kita membaca hukum Taurat, membaca hukum Tuhan, membaca firman Tuhan, kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita lakukan. So by reading God's word, by doing his commandments, we know what we can do and what we cannot do. Maka belajar firman Tuhan, membaca firman itu penting untuk kita menjaga kemurnian hati kita. So reading God's word, doing God's word is very important for us to keep the purity in our hearts. Tapi membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar tahu bahwa ini dilarang Tuhan dan ini boleh dilakukan. But reading God's word is not simply knowing what is right and what is wrong. Tetapi ternyata membaca firman Tuhan punya keuntungan, punya manfaat yang luar biasa untuk pertumbuhan iman kita. But truly knowing God's word, reading God's word is very important for us to grow in our faith. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan baca pelan-pelan. Ini keuntungan ketika kita belajar firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Artinya firman Tuhan yang kita baca, manfaatnya untuk kita untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timothy 3 verse 16 says, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ketika kita membaca firman Tuhan akan terus menuntun kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. When we learn the word of God, we will continue to be guided to live in righteousness. Belajar firman Tuhan menolong kita untuk tetap menjaga hati kita untuk hidup di dalam kemurnian Tuhan. Learning the word of God will help us keep our hearts pure. Jadi yang kedua, kita mau terus belajar firman Tuhan.
So secondly, we want to continuously learn Dan the Word yang of God. ketiga, untuk kita menjaga kesucian hati kita, yang ketiga kita mau diintrospeksi. Thirdly, we want to introspect ourselves. Oleh siapa? Oleh firman Tuhan yang kita baca. By what? By the Word of God. Karena Tuhan bisa pakai lewat firman Tuhan untuk mengoreksi diri kita. Because God can use His Word to correct us. Seperti tadi di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 kita sudah baca tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah tercermin memancar kehidupan kita. Proverbs 4 verse 23 says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Firman Tuhan mengoreksi diri kita. Kita harus bertobat. Kita harus merubah diri. God's Word corrects us. We must change. We must change ourselves. Tapi Tuhan juga punya cara dengan orang-orang di sekitar kita. But God also uses the people around us. Tuhan juga pakai mereka untuk mengoreksi hidup kita. God also uses them to correct ourselves. Supaya kita tetap menjaga hati kita suci, murni. Terimalah setiap introspeksi diri kita untuk mengubah hidup kita. So we can keep our hearts pure, accept the criticisms from other people. Dan yang keempat bicara tentang doa pengakuan dosa. The fourth talks about confessional prayer. Setiap kita tidak mungkin tidak melakukan dosa. There's no way each and every one of us do not do sin. Bahkan satu hari yang kita lewati tanpa kita sengaja ada dosa yang masih kita lakukan. Every day there must be one sin that we are not aware that we do. Maka ketika kita tahu, kita sadar bahwa kita manusia berdosa yang butuh pertolongan Tuhan, pengakuan dosa itu penting untuk menjaga kemurnian hati kita. So when we realize that we are sinners, we need God's forgiveness to be able to be pure in heart. Dalam Mazmur 51 ayat 9 berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Psalms 51 verse 7 says, cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Kita berdoa supaya Tuhan membersihkan dosa kita, kesalahan kita. We pray that God cleanses our hearts, cleanses us from sin. Dan itu dilakukan ketika kita sadar bahwa kita sudah jatuh di dalam dosa. And that happens when we realize that we have fallen into sin. Dan di Mazmur 51 ayatnya yang ke-11 dan 12 berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadilah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Psalms 51 verse 9 to 10 says, hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ketika kita memohon pengampunan dari Tuhan, di dalam Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, jadikanlah aku tahir. When we confess our sins, God will forgive us and purify us from every evil doing. Dan dikatakan, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. And they will say, renew my heart with a steadfast heart. Ketika kita mengaku dosa, memohon pengampunan dari Tuhan, pada akhirnya kita menyerahkan diri kita untuk terus dipimpin oleh Tuhan. When we confess our sins, we are surrendering ourselves to God for Him to guide us in our lives. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 John 1 verse 9 says, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Pengakuan dosa atau pengampunan dosa yang Tuhan berikan membawa kita semakin dimurnikan dan disucikan oleh Tuhan. The confession of sins makes our heart pure once again in Christ Jesus. Maka ketika kita jatuh di dalam dosa,
datanglah kepada Dia, memohon pengampunan dari Dia. So when we fall into sin, come to God and ask for forgiveness from our sins. Dan yang terakhir, untuk kita tetap menjaga kesucian hidup kita, maka kita perlu setiap hari berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menyucikan hati dan hidup kita. Finally, to keep our hearts pure, we must pray every day so our hearts remain pure. Dengan cara berdoa meminta petunjuk dari Tuhan. We pray and ask for God's guidance. Mazmur 86 ayat 11 dan 12. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Ini doa yang harus kita ucapkan setiap hari. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup dalam kebenaranmu. Ingat ya. Supaya apa? Supaya aku hidup dalam kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku. Dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. This is a prayer we should do every day. Psalms 86 verse 11 to 12 says, "Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. I will praise you, Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever." Maka dari 5 hal ini kita bisa simpulkan bahwa setiap orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, artinya hatinya bagi mereka yang bersih hatinya. Psalms 73 verse 1 says, "Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart." Orang yang hatinya tulus, hatinya bersih, pasti dikasihi oleh Tuhan. Those with genuine and pure hearts are beloved by God. Pasti Tuhan peduli. God will definitely care about them. Dan pasti dia bisa melihat Tuhan. And they will definitely see God. Nah sekarang kita melihat bagian yang kedua tentang melihat Allah. Now we see the second part, seeing God. Setiap orang yang suci hatinya, murni hatinya, yang sudah menerima Kristus Yesus di dalam hidupnya, dia yang akan melihat Allah. Now everyone who has accepted Jesus into their lives, who are pure of heart, Kapan bisa melihat Allah? when can we see God? Kita semua pasti setuju nanti kita mati pasti ketemu Tuhan. We must all agree that later when we die, Banyak we will see Alkitab God. digambarkan ketika kita mati, ketika kita meninggal, kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. The Bible says that when we die, we will see God face to face. Nah kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan, Paulus katakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka demi muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna.
seperti aku sendiri dikenal.